Kemudian menurut syara, taharah itu artinya rafu hadatsin au izalatu najisin, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Jadi yang namanya taharah menurut syara, istilah dalam agama adalah mengangkat hadas maupun menghilangkan najis. Dalam hal mengangkat hadas, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya hadas itu ada dua ya, ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Bagaimana menghilangkan hadas kecil? Nanti ada pembahasannya, yaitu tentang wudu terutama ya. Kemudian nanti ada hadas besar, yaitu diangkat dengan cara mandi atau mandi janabah. Kemudian yang berikutnya menghilangkan najis, itu termasuk pengertian daripada taharah, bersuci, menghilangkan najis baik pada badan maupun pakaian ataupun tempat ibadah. Jadi itu termasuk menghilangkan najis adalah pengertian taharah menurut syara. Kemudian dalam hal ini tentunya ketika kita berbicara tentang bersuci, kita tidak akan terlepas dari alat untuk kita gunakan membersihkan atau untuk bersuci tersebut. Sebelum kita bahas tentang alatnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang disebut dengan najis, atau dalam bahasa Arab disebut dengan najisun. Najisun artinya baru dikatakan najis ya, kurang lebih ada 7 syaratnya nanti. Ada 7 yang dikatakan najis tersebut. Maka selain dari yang 7 tidak dikatakan najis. Yang pertama yang dikatakan dengan najis adalah ma kharaja minas sabilain, yaitu yang keluar, sesuatu yang keluar dari dua jalan ya, lubang depan dan lubang belakang, ya padat maupun cair, maka itu termasuk daripada najis. Maka harus dibersihkan ketika hendak melaksanakan ibadah. Kedua, yang termasuk najis itu, jadi supaya kita paham nih betul-betul najis itu apa, bukan apalagi ada yang mengatakan orang kalau lagi kesal atau lagi marah-marahan, kamu najis. Mohon maaf, itu perkataan yang perlu kita hindari ya, seperti itu. Karena ada indikator daripada najis itu sendiri ya. Baik, itu yang pertama, dikatakan najis itu ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari dua jalan. Cairkah dia atau padat? Ya, maka itu najis. Yang kedua adalah muntahan al-qai. Muntah ternyata itu adalah najis. Jadi ketika ada seorang yang telah muntah, maka dia harus membersihkan mulutnya, ataupun sesuatu yang terkena dengan muntahan tersebut harus dibersihkan, karena dia termasuk daripada najis. Kenapa? Karena dia sudah bercampur di dalam maidah kita, lambung kita itu sudah tercampur dengan mohon maaf tanah air Indonesia, tai lah ya, seperti itu. Mohon maaf. Jadi itu bercampur sehingga itu menyebabkan akan adanya najis seperti itu. Baik orang dewasa maupun anak kecil, itu tetap muntah itu adalah najis. Berikutnya yang ketiga adalah darah ya. Jadi darah itu termasuk najis. Adapun jika darahnya sedikit, nanti akan ada pembahasannya. Yang halal dalam bab fikih itu hanya 2 darah ya, darah limpa dan hati. Itu yang boleh dimakan seperti itu ya. Jadi darah, baik darah segar maupun darah yang busuk. Darah segar ya merah seperti yang sudah kita ketahui, kemudian darah busuk itu seperti nanah, itu termasuk daripada najis, maka perlu dibersihkan. Kemudian yang keempat, yang termasuk najis adalah bangkai. Jadi bangkai itu sesuatu atau binatang yang mati, disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau matinya mati kalau bahasa kami itu mati sendirilah, bukan karena frustasi atau apa gitu kan. Jadi ayamnya mati, tiba-tiba mati, maka itu bangkai. Ataupun dia disembelih, namun yang menyembelih adalah non muslim, maka itu tetap ayam yang tersembelih tadi dihukum bangkai. Ataupun ada orang Islam yang menyembelih namun atas nama sesembahan yang lain, atas nama misalkan demi tegaknya
sebuah jambatan, itu tidak atas nama Allah, maka tetap namanya adalah bangkai. Maka hukum bangkai ketika dibawa dalam sholat itu tidak sah sholatnya, karena dia statusnya adalah najis. Hatta kutu, ya, kutu itu kecil atau besar ini? Ya kecil, ya, tentunya kecil. Jadi kutu itu kecil, ibu-ibu biasanya ketika saling ambil kutu itu langsung ditindas di kepalanya. Nah, jadi tidak diambil, itu dibawa sholat, maka sholatnya tidak akan sah itu, karena dia bawa bangkai seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan, ya. Ataupun semut, hal-hal sepele yang menurut kita kecil itu ketika dibawa sholat maka itu termasuk juga adalah bangkai. Namun ada bangkai dalam bab fikih itu yang boleh dimakan dan boleh dibawa dalam sholat, tidak masalah seperti itu. Mana? Yaitu pertama bangkai jarod, yaitu belalang, itu halal dimakan, ya. Kemudian bangkai ikan. Nah, ikan itu termasuk binatang yang bangkainya boleh dimakan tanpa harus disembelih, ya. Bagaimana kalau kita sembelih ikan teri misalkan yang 1 kilo, wah capek, ya. Jadi itu termasuk bangkai, itu adalah najis. Kemudian berikutnya yang termasuk najis adalah yang termasuk najis yang berikutnya adalah, mohon maaf, binatang, yaitu anjing. Semua yang ada pada anjing tersebut adalah najis. Ini kami khususkan pembahasan tentang bab yaitu menurut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi najis yang keenam ini, yaitu anjing, itu kotorannya, badannya termasuk semua adalah najis. Ataupun wama yatawalladu minhuma, apa yang terlahir dari anjing. Misalkan seekor anjing mohon maaf nikah misalkan dengan seekor kambing, melahirkan seekor kambing, maka kambing tersebut tetap dihitung atau terhukumi adalah najis, karena dia keluar dari rahimnya suatu yang najis, sumbernya najis. Ataupun dia melahirkan manusia, jadi termasuk manusia itu adalah najis, karena dia terlahir dari rahimnya najis, yaitu anjing, mohon maaf. Kemudian yang terakhir, yang ke-7 adalah yaitu babi, ya, mohon maaf, babi itu termasuk juga najis. Jadi yang 7 ini adalah termasuk najis yang perlu dibersihkan dengan alat untuk membersihkan nanti. Mungkin. Oke, baik Ustadz, masih ada beberapa materi lagi mungkin nanti ya bisa disambung lagi. Dan untuk sahabat kreatif yang sekarang lagi stay tune di 88,5 FM juga bisa pantengin live IG kita di @pro2samarinda. Di situ kamu bisa tanya-tanya, bisa bertanya bareng Ustadz Isro ya di siang hari ini. Dan juga jangan lupa nanti akan ada pertanyaan dari Ustadz Isro, dan siapa yang bisa menjawab, ada 2 orang yang beruntung akan mendapatkan reward nih di siang hari ini. Dan kalau gitu sebelum lanjut ke materi berikutnya dari Ustadz Isro, kita akan ketemu dulu dengan satu lagu ya sahabat kreatif ya. Dan juga program belajar di Pro2 ini didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan juga Provinsi Kaltim, dan juga Kementerian Agama Kota Samarinda dan juga Provinsi Kalimantan Timur. Kalau gitu ketemu dulu sama lagunya Moka, Teman Sejati. Stay tune. Kau yang kini dilanda patah hati, jangan takut, aku ada di sini menemanimu. Sudahlah, lupakan saja semua yang telah terjadi pada hari ini. Sudahlah, relakan saja, akan datang waktunya untuk yang baru. Sudahlah, biarkan saja, kau akan bertemu yang terbaik dalam hidupmu. Sudahlah, lepaskan saja
Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Samarinda dan juga di Facebook di RRI spasi Pro 2 spasi Samarinda, atau mungkin yang mau bergabung lewat SMS bisa di 0812 5848 7885. Jadi ada reward pokoknya buat 2 orang yang beruntung di hari ini. Nanti akan kita bagiin ya sahabat kreatif ya, dan ada pertanyaan juga dari Ustadz. Nanti ada satu yang dipilih sebagai pertanyaan terbaik nih. Oke, kalau gitu Ustadz silahkan dilanjutkan kembali materinya. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan pada pembahasan tentang taharah ya. Jadi hukum atau sumber dasar daripada taharah itu sendiri dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta, senang, menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci atau membersihkan dirinya, selalu berusaha untuk membersihkan dirinya. Maka dalam konteks pembahasan kita tadi tentang najis, maka kita akan masuk pada pembahasan berikutnya untuk mengangkat ataupun menghilangkan alat untuk menghilangkan najis tersebut. Baik, wasailut thahirati, adapun wasail perantara ataupun alat untuk digunakan membersihkan najis tersebut, itu di sini ada 4 berdasarkan kitab At-Taqriratus Sadidah di halaman 56, yaitu bisa menggunakan alma, yaitu air, kemudian at-turab, tanah, ad-dibag, bisa mensucikan dengan sama, kemudian yang keempat hajarul istinja, yaitu menggunakan batu untuk istinja. Kita masuk ke pembahasan tentang alatnya, yaitu alma, pertama air. Sahabat ataupun adik-adik semua yang berbahagia, ma atau air, bahasa Arabnya air itu adalah ma, itu memiliki definisi ya, pengertian, supaya kita mengetahui apa sih yang disebut dengan air. Sekalipun mungkin sahabat ataupun adik-adik sudah fahami apa yang dimaksud dengan air. Jadi air itu huwa sa'ilun syaffafun latifun yatalawwanu bilaunil ina
yakhluqullahu ar-rayya 'inda tanawulihi. Artinya air itu adalah zat cair yang mengalir, kemudian sangat tipis dan tembus pandang, halus, kemudian berwarna sesuai dengan tempatnya. Jika tempatnya hijau maka dia akan kelihatan hijau. Jika tempatnya biru maka dia akan biru jernih. Yakhluqullahu ar-rayya 'inda tanawulihi. Allah ciptakan yang namanya air dapat menghilangkan dahaga ketika diminum. Jadi subhanallah, air itu adalah merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa ya. Jika kita tidak ada air, bisa dibayangkan betapa keringnya kita ya. Nah, jadi firman Allah dalam surat Al-Waqiah kan, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Pernahkah kalian memperhatikan air yang kalian minum? Nah, jadi terkadang kita sekedar minum tidak memperhatikan air yang kita minum. Baiklah. Jadi air yang bisa kita gunakan untuk bersuci yaitu ada 2 air ya, hanya 2 air. Jika selain 2 air ini maka bisa dikatakan tidak bisa. Mana yang disebut atau yang dimaksud dengan 2 air itu adalah yang pertama ma nazala minas sama, apa yang turun dari langit. Yang kedua adalah ma naba'a minal ard, yang tumbuh atau yang keluar dari bumi ya. Jadi yang turun ataupun ma nazala minas sama, yang turun dari langit itu ada 3 air. Yang pertama ma'ul miyahul matari, yaitu air hujan. Nah, ini yang turun dari langit. Kemudian yang turun dari langit yang kedua wasalji, salju. Salju termasuk yang turun dari langit. Kemudian wal barodi, barod embun. Nah, embun itu termasuk yang turun dari langit. Jadi 3 air ini yang bisa digunakan bersuci. Ma nazala minas sama, yaitu yang turun dari langit. Air hujan, sebagaimana kita ketahui, hujan ya biasa hujan terjadi ya. Kemudian kalau salju, ini biasanya terjadi di daerah kutub yang dingin ya. Adapun perbedaan salju dengan embun itu adalah as-salju huwa nazilu minas sama ma'ian tsumma yajmudu min syaddatil bardi, barodi ya. Yang namanya salju itu dia turun dari langit, dia berbentuk cair. Namun karena dia terjatuh ataupun jatuhnya di daerah yang sangat dingin maka dia membeku. Bekunya di bumi ya. Kemudian bedanya dengan embun, kalau embun itu dia beku dari langit, kemudian ketika sampai di bumi di daerah yang agak panas maka dia mencair sehingga dia bentuknya cair. Itu yang boleh digunakan bersuci, itu air hujan, air salju dan air embun. Kemudian yang naba'a minal ard, yang tumbuh atau yang keluar dari bumi, itu ada 4 air, yaitu yang pertama miyahul bahar, pertama air laut. Nah, jadi air laut itu walaupun asin bisa digunakan untuk bersuci ya, bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar tentunya. Wal bi'ri, yaitu yang kedua adalah air sumur. Air sumur termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat, yang ketiga dari yang keempat, an-nahar, yaitu air sungai. Air sungai Mahakam ya, bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang keempat ada wal ain, yaitu mata air. Nah, jadi jika ditotalkan yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi itu berjumlah 7 ya, 7. Nah, jadi 7 air inilah yang bisa digunakan bersuci. Maka jika ada pertanyaan, bagaimana kalau air AC sekarang? Setelah misalkan ya, sekarang ada di perusahaan besar itu jika dikumpulkan air AC-nya sampai sekian ton ya, sekian liter, banyak sekali. Apakah itu bisa digunakan bersuci? Kita lihat apakah dia nazala minas sama atau manaba'a minal ard. Apakah dia turun dari langit atau tumbuh dari bumi? Dia tumbuh dari alat. Jadi dia tidak bisa digunakan bersuci, itu saja kata kuncinya ya. Jadi dari awal kami katakan supaya lebih jelas ya, yang bisa digunakan bersuci adalah yang turun dari langit dan yang tumbuh dari bumi. Gitu. Baik, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak nih ya, sahabat kreatif yang udah bertanya di siang hari ini, ada banyak nih Ustadz nih. Jadi mungkin agak saya pilih-pilih kali ya. Ada beberapa pertanyaan emang banyak banget di siang hari ini yang udah gabungan di Instagram
Yap, bentar. Mana tadi ya? Nah, ini yang pertama. Dari Gin titik A. Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau tangan kita ada yang terluka, terus kita lagi di tempat yang nggak ada air, terluka, nggak ada air ya, sama P3K tuh tangan kita terluka kecil seperti terkena jarum, itu kita bersihkan dengan mulut, itu najis kah? Iya, pertanyaan yang baik ya. Jadi tangan yang terkena oleh jarum, kemudian ada darah yang keluar, kita bersihkan dengan mulut, apakah termasuk mutanajis? Jadi perlu dipahami dulu istilahnya ya. Jika benda itu dihampiri atau melekat padanya najis, maka benda tersebut namanya mutanajis. Istilahnya adalah dalam fikih mutanajis. Jadi kalau ada najis yang jatuh pada air, maka air tersebut namanya air mutanajis. Kalau ada najis melekat pada baju, maka baju tersebut namanya baju mutanajis. Nah, bagaimana kalau mulut? Mulut jika jarum tadi mengenai tangan, kemudian darahnya sampai 2 liter, maka mulut itu termasuk mulut mutanajis. Artinya kalau dia sedikit maka ma'fu anhu, dimaafkan ya, tidak terhitung. Sedikit lah, kalau memang kena jarum itu tidak sampai 2 titik 3 tetes ya. Maka itu ma'fu anhu, dimaafkan, tidak dikatakan sebuah najis. Oke. Ada lagi ya. Oke, itu dia Gin udah dijawab ya pertanyaannya dari Ustadz Isro. Kemudian yang selanjutnya dari Alif VR_7. Ustadz, kalau misalnya kita tersesat di hutan, tapi nggak ada makanan, kita boleh makan makanan yang haram kah, Ustadz? Iya. Dalam hal ini karena sahibud darurah ya, dalam keadaan darurat, maka dalam kaidah usul fiqh mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang dalam keadaan terpaksa maka dibolehkan. Batasannya sampai sekira-kiranya nyawanya tidak keluar dari badannya. Dia tidak sampai, misalkan mohon maaf, ketika di tengah hutan dia mengambil binatang yang haram dimakan, kemudian dia bakar, kemudian dimakan, kenyang sudah tapi nambah. Ini setelah dia kenyang, maka setelahnya itu adalah bangkai ataupun haram hukumnya, tidak boleh. Sekira-sekira nyawanya tidak keluar dari tubuhnya seperti itu, ya tidak sampai meninggal dunia. Oke, itu tadi jawabannya ya. Alif udah dijawab juga bareng Ustadz Isro di siang hari ini ya, hampir ngomong sore. Berasa kayak sore. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya nih ya, Ustadz dari Alif Rajendral. Ustadz, saya mau nanya lagi, bagaimana cara toharoh yang benar? Bagaimana toharoh yang benar? Kita ini pertanyaannya masih umum ya. Apakah toharoh izalatun najas, menghilangkan najis, ataupun toharoh untuk mengangkat hadas? Itu perlu dikhususkan pertanyaannya. Kalau dia mengangkat hadas, maka dia hadasnya apa, besar atau kecil gitu kan? Ada lagi penjabarannya. Mungkin di pertanyaannya di scroll di dia nih ya, pertanyaannya. Oke. Terlalu umum. Terlalu umum bagi yang sahabat kreatif yang lagi pantengin Instagram atau di Facebook nih, masih bisa bertanya lagi ya. Mungkin Ustadz juga mau bagiin pertanyaan nih di siang hari nih. Nanti mungkin di sesi berikutnya ya. Berikutnya. Oke. Ada satu lagi nih Ustadz, kalau gitu saya bacakan ya pertanyaan dari Gita MZ. Pak, kalau lagi sholat terus ada anak kecil gangguin kita, kita harus gimana? Kan kita kadang tiba-tiba tertawa nggak sengaja, itu gimana Pak? Jika ada anak kecil ya yang sholat di samping kita, ini sebenarnya bagian daripada tarbiyah ya, mengajarkan anak bagaimana sholat sebenarnya bagus. Tapi jika kita diganggu, maka kata kuncinya jangan kita ikut mengganggu. Artinya jika anak dalam keadaan mainan ya, karena memang dunia anak mainan, maka biarkan saja. Tapi jika kita terlanjur ketawa ya, karena keanehan tingkah laku yang diperbuat oleh sang anak, maka ketika dia tertawa dan kedengaran huruf pada mulutnya ketawanya, maka itu batal sholatnya. Tapi ketika hanya senyum-senyum saja ya, tidak ada suara, maka sholatnya tidak
tidak batal seperti itu. Oke. Terima kasih Ustadz, dan kita udah dijawab juga ya. Satu lagi nih Ustadz kalau gitu ya. Sebelum kita break, dari Kira Niade. Ustadz, bagaimana kalau air yang kita pakai sudah tercemar? Apakah masih bisa dipakai untuk bersuci? Ya, bagaimana kalau air yang tadi tercemar? Ya, bisakah digunakan suci? Nah, tercemarnya dengan apa seperti itu ya? Jadi umum. Baik, kalau memang tercemarnya oleh pertama dia sendiri, air itu berubah dengan sendirinya ataupun berubah dengan ada benda yang masuk padanya. Kita lihat apakah tiga cirinya ya. Pertama, launuhu ya, berubah warnanya, berubah rasanya dan berubah baunya. Nah, jadi ketika perubahannya salah satunya, maka air itu tidak bisa digunakan bersuci. Tapi kalau memang asal atau sumber air itu memang baunya seperti itu, misalkan di sumur ketika digali airnya seperti itu saja baunya, ada khas baunya, maka itu bisa digunakan untuk bersuci, karena memang dalam fikih itu namanya aslul hilqah, itu asal penciptanya seperti itu, ya gunakan saja. Jadi tadi kami belum menjelaskan hanya menjelaskan tentang air secara umum ya. Perlu diketahui bahwasanya air itu ada dua istilah ya. Ini bagi sahabat-sahabat kreatif dan adik-adik yang sedang mendengarkan. Jadi perlu diketahui bahwasanya air itu ada namanya air mutlak, ada air yang qaidul lazim, dan ada air qaidul mumfak. Ini perlu sekali kita ketahui karena jarang orang yang tahu ya. Air mutlak itu artinya air secara umum. Air sudah ya air. Ya mau air hujan, mau yang disebut tadi, yang kami sebut 7 tadi, itu adalah air secara mutlak, secara umum. Kemudian ada air yang dikaitkan dengan asalnya, seperti tadi air hujan ya, karena dia turun dari langit namanya hujan, air hujan. Kemudian air sungai ataupun air mata air. Dan ada yang terakhir, itu namanya qaidul mumfak, yaitu yang dikaitkan dengan sesuatu benda atau sesuatu yang lain daripada qaidul lazim, seperti air ditambah dengan kopi menjadi air kopi, air ditambah dengan teh menjadi air teh. Nah, ini tidak bisa digunakan bersuci qaidul mumfak. Yang boleh digunakan bersuci adalah air mutlak secara umum, air sudah. Kemudian yang kedua air qaidul lazim, yang air tadi hujan, kemudian sungai, itu termasuk namanya qaidul lazim. Nah, bagaimana bedanya? Cara membedakannya mudah sekali. Ya, bagaimana caranya? Seperti ini. Kita mengambil air dari sumur, ya, mengambil air dari sumur, kita taruh di gentong, maka namanya air apa? Air gentong, iya kan? Kita taruh di bak mandi, itu air bak mandi. Kita taruh di galon, itu namanya air galon. Dia airnya berubah nama sesuai dengan tempatnya. Sesuai dengan tempatnya. Dia ditaruh di galon, maka itu namanya air galon. Sekalipun dia asalnya PDAM. PDAM itu asalnya air sungai Mahakam. Nah, maka ini boleh digunakan bersuci. Tapi kalau air yang qaidul mumfak seperti air kelapa, air kopi, itu ditaruh di manapun tetap namanya air kopi. Kita taruh di gentong, air kopi, air kopi. Taruh di galon, air kopi. Taruh di bak mandi misalkan, itu namanya air kopi, tidak berubah namanya. Maka itu namanya qaidul mumfak, itu tidak bisa digunakan bersuci. Atau air kelapa. Tapi kalau air yang tadi itu dipindah kemanapun, dia akan bernama sesuai dengan tempatnya. Itu cara membedakannya. Itu sahabat kreatif. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, kalau gitu sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan juga mungkin Ustadz bakal bagiin pertanyaan nantinya buat sahabat kreatif, jangan kemana-mana, yang pastinya bisa pantengin terus live Instagram kita di @pro2samarinda, dan juga di Facebook di RRI _pro2 Samarinda. Ada 2 reward bagi dua orang yang beruntung ya di siang hari ini ya. Akan ada pulsa 25.000 untuk 2 orang yang beruntung. Yang pertama untuk pertanyaan terbaik, dan kedua untuk penjawab terbaik dari pertanyaan Ustadz. Nanti bakal dibagiin sama Ustadznya pertanyaannya, sahabat kreatif. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Tangga Bencana COVID-19 Pro 2 RRI Samarinda 88,5 FM Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari.
Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. The All New Pro 2, warnain hari kamu barengan Waktunya Unai. Setiap hari jam 8:30 pagi. Jadi, malam itu aku tidur dan aku kebangun jam 12 malam. Receh, setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 9 malam. Hai, jadi aku mau cerita nih tentang pengalaman aku. Japri, jangan dipikirin, mending dikelari. Maksudnya? Iya, aku merasa hubungan kita udah hambar. Series di balik telepon. Setiap hari Jumat sampai Minggu jam 10 malam. semuanya bisa kamu dengerin di The All New Pro 2. Dear Diary, sedih banget karena corona jadi nggak bisa belajar deh kayak biasanya. Belajar asik, belajar seru, belajar di RRI melalui 88,5 FM dan 97,6 FM. Live Instagram @pro2samarinda, Facebook RRI Pro2 Samarinda, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Playgo setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Saya belajar di RRI. Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari.
orang mengenakan masker kemana-mana, selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan, dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat, maka itu akan kami pilih nanti yang sebagai pemenangnya ya. Baik, pertanyaannya adalah ketika seseorang itu badannya terjilat oleh, mohon maaf, anjing, bagaimanakah cara membersihkannya? Atau bagaimanakah toharohnya seperti apa ketika ada seorang yang anggota badannya dijilat oleh anjing, bagaimana cara membersihkannya dalam bab toharoh? Itu. Oke, itu dia ya. Tadi sahabat kreatif, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Bagi siapa yang bisa jawab, nanti akan dipilih sebagai pemenang. Oke, kalau gitu ada satu lagi nih Ustadz ya, yang udah bergabung juga, yang udah nanya juga di Facebook. Ada Samarkan, apa Ustadz, apabila ada air yang berubah dari sifat aslinya, akan tetapi kita ragu apakah dia berubah dengan najis atau tidak, apa hukumnya? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi ketika ada air yang kita ragukan akan kesuciannya, maka dalam usul fiqh kan jelas itu ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Artinya ketika kita ragu akan kesucian air tersebut, maka hindari saja, gunakan air yang, jika ada yang air yang lain, silahkan gunakan air yang lain. Karena kalau memang kita ragu bahwa air ini berubah karena najis ataupun sesuatu yang bisa merubah warna, bau dan rasanya, maka kita lebih ihtiyat ya, lebih hati-hati, gunakan air yang selain air yang tadi. Seperti itu. Oke, berarti udah dijawab ya sama Ustadz tadi. Samarkan. Yang selanjutnya ada Ismayati Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya mau bertanya, dalam toharoh apakah harus dengan air mengalir? Apakah harus dengan air mengalir? Tidak ya. Dengan air yang tergenang pun dengan cukup syaratnya nanti lebih dari 2 kullah ya. Dalam bahasa fikih itu 2 kullah. Kalau bahasa modern hari ini itu sekitar, menurut Imam Nawawi ya, itu menurut Imam Nawawi 217 liter. Bagaimana cara menghitung air, debit air 200, volumenya 217 liter? Itu mudah ya, yaitu 60 cm lebar, 60 cm tinggi ke dalamnya itu. Maka ketika penuh dengan air itu kurang lebih ya 217 liter. Maka itu 2 kullah, maka bisa digunakan bersuci. Artinya tidak harus mengalir, tetapi sebaiknya menggunakan air yang mengalir. Karena apa? Sesuatu yang air yang mengalir dalam bahasa fikih itu namanya air yang warid, air yang datang. Sedangkan kalau benda yang mendatangi air itu namanya maurud, yaitu kurang kekuatan bersihnya. Dalam konteks seperti ini, contohnya ya, ketika kita menyuci baju dengan menggunakan keran itu kan airnya yang datang ke benda. Kalau kita gunakan bak, air di situ kita datangkan baju, maka namanya air didatangi oleh baju atau benda. Itu namanya maurud. Jadi air warid dengan maurud sebaiknya kita menggunakan yang warid. Kenapa? Karena warid itu kuat tingkat bisa mensucikannya. Khawatirnya kalau kita menggunakan maurud atau yang benda yang mendatangi air seperti yang di bak, misalkan ibu-ibu nih ada 3 bak, dia siapkan penuh dengan air. Bak 1 untuk membersihkan
kotorannya, kemudian yang kedua, bak kedua untuk menghilangkan busa, yang ketiga untuk memastikan betul-betul bersih. Tetapi dia lupa, ibu ini lupa pakaiannya itu apakah dia lupa kalau ada pakaian yang pernah mutanajis atau ada najis yang menempel di situ. Jika ada 10 pakaian, 9-nya bersih, 1 yang kotor dalam artian mutanajis, mohon maaf, itu dimasukkan ke dalam satu bak, maka seluruh baju itu akan menjadi kotor. Seluruh baju itu akan menjadi mutanajis, mohon maaf. Jadi akan menjadi mutanajis. Jika disucikan lagi ke bak berikutnya, tetap dia akan menjadi mutanajis karena dia airnya diam, ya, tergenang, tidak mengalir. Beda dengan kita menggunakan keran. Keran itu bisa diputar, itu dengan sendirinya akan terjatuh mutanajis atau najis yang ada pada badan ataupun pada pakaian. Jadi sebaiknya kita menggunakan air yang warid, yang itu air yang datang. Kita tidak menggunakan air yang maurud atau benda yang mendatangi air. Ya, seperti itu jawabannya. Okay. Dijawab juga. Dan ini ada beberapa sahabat kreatif ya, atau mungkin menjawab nih Ustadz. Dari pertanyaan Ustadz tadi ya, ada 1, 2, wah banyak banget nih. Kalau gitu kita pilih aja deh. Yang pertama saya bacain dulu, ada Romuji underscore. Cara membersihkannya dengan membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu dari itu dicampur dengan tanah. Iya. Oke. Bagaimana Ustaz jawabannya? Jawabannya benar. Mungkin ada yang lebih hanu lagi. Jadi sebagai pembanding lah ya. Ada satu lagi, Vicky Tri Perigata 26. Yeah. Cara membersihkannya menurut mazhab Imam Syafi'i adalah mencucinya dengan air 7 kali, yang salah satunya dengan turab atau tanah. Dengan cara boleh tanahnya duluan atau air duluan. Nah, itu yang lebih pas ya. Pas, karena di imam lain itu ada yang pendapatnya beda seperti itu. Nah, jadi menurut kami yang paling tepat itu yang dijawab oleh Vicky ya. Vicky Tri Perigata. Oke. Jadi udah kepilih nih Ustadz ya, udah dipilih ya sebagai pemenang ya. Oke, Vicky udah dipilih juga sebagai jawaban terbaik di siang hari ini. Oke Ustadz, kalau gitu karena waktunya juga udah mepet, mungkin ada sedikit kesimpulan dari materi hari ini yang udah dibagiin. Sebelumnya untuk yang bertanya, kita ambil dari di Facebook ya, coba dari Facebook. Yang lagi selain di Facebook ini ada sebentar di Facebook ada Pin Hidayati. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana cara bersuci yang benar jika ada sakit atau luka yang tidak boleh terkena air, ditakutkan akan semakin parah dan lama kesembuhannya. Iya, kita langsung pilih ya. Boleh. Atau dijawab dulu? Dijawab dulu deh, nggak apa-apa. Oh ya sudah, jadi biar adil, tadi dari IG sekarang dari Facebook ya. Jadi pertanyaan dari Tin ya. Bagaimana kalau kita udzur atau tidak bisa menggunakan air? Maka dalam Islam tidak ada paksaan ya. Maka gunakan alat yang kedua, yaitu turab, yaitu tanah. Gunakan dalam hal ini untuk tayamum tentunya. Jika kita dalam keadaan betul-betul tidak menemukan air, maka boleh menggunakan turab atau tanah untuk bertayamum. Ataupun kita ada air namun kita udzur menggunakan air tersebut karena sakit misalkan, khawatir akan kesembuhannya lama karena menyentuh air, maka boleh menggunakan turab atau air tanah untuk tayamum seperti itu. Ya. Sudah. Ada satu lagi ya Ustaz ya kalau gitu ya. Dari Siti. Ustadz, saya mau tanya, apabila terkena sinar matahari dan menjadi panas digunakan untuk berwudu sah atau tidak Pak Ustadz? Dalam istilah fikih itu namanya nanti air musyammas, air yang dipanaskan dengan matahari. Tapi di daerah kita di Asia, di Indonesia itu tidak sampai merubah air itu ya, artinya tidak sampai musyammas sebenarnya. Yang musyammas itu daerah yang Timur Tengah ya, yang panasnya panas banget sehingga air itu bisa terkelupas kalau kita gunakan. Maka dalam hal ini boleh kita gunakan air yang sekiranya terpanasi oleh sinar matahari, karena kita di Indonesia masih tropis ya, jadi cuaca iklimnya tidak terlalu ekstrim gitu. Jadi boleh digunakan untuk bersuci, berwudu ataupun mandi besar ya, atau menghilangkan najis seperti itu.
Oke, kalau Ustadz dari beberapa pertanyaan tadi mungkin yang paling tepat yang mana nih yang kita pertanyaan? Yang kita akan pilih ya. Tadi ada Samarkan yang menanyakan apakah sifat dari air itu berubah dengan najis atau tidak, apa hukumnya. Kemudian dari Tin Hidayati, cara bersuci ketika jika ada sakit atau luka, apakah ditakutkan akan semakin parah dan lama kesembuhannya. Dan yang terakhir tadi Siti kalau nggak salah ya. Jadi apabila terkena air sinar matahari dan menjadi panas digunakan untuk berwudu sah atau tidak, Pak Ustadz, yang mana kira-kira? Iya, jadi kalau dalam hal ini mungkin Masnya aja yang milih. Masnya, oke ya. Kalau gitu pilih yang mana? Kayaknya saya lebih memilih Samarkan tadi ya. Apabila ada air yang berubah dari sifat aslinya tetapi kita ragu apakah dia berubah dengan najis atau tidak, apa hukumnya? Oke. Baik. Oke, berarti sudah kepilih ya Ustadz ya? Iya, jadi milih sudah dipilih. Oke, kalau gitu. Dan karena waktunya juga udah selesai nih Ustadz, udah mepet. Nggak terasa ya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan di siang hari ini Ustadz untuk sahabat kreatif yang lagi nonton. Baiklah, jadi sebagai closing statement pada pagi menjelang siang yang penuh barokah ini. Jadi marilah dalam bab taharah ini kita membersihkan diri. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang bersih zahir dan batin. Itu zahir kita bersih ya, yang nampak pada kita ini bersih, kemudian hati kita pun yang merupakan ada di dalamnya penyakit-penyakit ataupun kotoran-kotoran hati. Mudah-mudahan kita bisa perlahan belajar dan terus belajar untuk membersihkan amrodil qulub tersebut. Dan mohon maaf selama menyampaikan tadi mungkin ada yang salah kata maupun salah tutur kata, bisa dimaafkan, ataupun nanti bisa WA kami ataupun diskusi ya lewat Facebook ataupun via lainnya untuk bertanya. Dan jika ada yang baik itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah kelemahan kami pribadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz kalau gitu untuk kehadirannya di siang hari ini ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, sampai ketemu dan selesai sudah. Kementerian Agama Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim. Kalau gitu jangan kemana-mana karena habis selanjutnya tetap di Radio Tangga Bencana COVID-19 Pro 2 RRI Samarinda 88,5 FM, tatanan kehidupan baru.